Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, ya, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos. Seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, program Bali Pos Talk masih mengupas tentang haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru yang digagas Ibu Megawati dan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Dan kita hari ini akan mewawancarai Ketua Komisi 3 DPR di Provinsi Bali, Ana Agung Ngurah Adiadana. Ya, tentu DPRD berkepentingan dalam hal ini, bagaimana kedepannya konsep-konsep ini juga menjadi sebuah acuan yang memiliki, katakanlah, aturan-aturan hukum gitu ya, apakah perda atau apa. Tapi lebih daripada itu, bagaimana tanggapan dari DPRD terkait dengan haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kena ya? Sehat? Astungara. Tetap semangat. Astungara semangat. Ya, kita bicara nih tentang haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru gitu ya, lengkapnya. Kemarin Bu Megawati, kemudian juga Pak Wayan Koster, dan juga sudah ada seminar yang secara nasional. Nah, tanggapan dulu niki seperti napi niki konsep niki, apakah bagaimana selaku anggota DPRD melihatnya? Ini langkah strategis atau seperti napi? Betul sekali. Jadi kalau saya melihat dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali dari FGD di Besakih, lalu kedua seminar kemarin di Trans Hotel, apa yang diinginkan ya, atau yang disampaikan oleh Gubernur Bali maupun Ibu Megawati sebagai Presiden kelima dan juga sebagai Ketua BRIN, Ketua Badan Pembinaan Pancasila, Ideologi Pancasila, itu merupakan suatu hal yang sangat menarik, satu hal yang sangat penting bagi Bali untuk bisa kita memastikan 100 tahun ke depan ini Bali seperti apa. Jadi Bali ini di dalam perjalanannya, baik itu masa lalunya atau romantismenya, ataupun dinamika yang terjadi saat ini, kita bisa melihat indikasi-indikasi yang terjadi gitu. Yang akhirnya kalau kita tidak desain atau kita selaraskan, mungkin akan terjadi hal yang bukan menjadi harapan kita pada 100 tahun ke depan gitu. Nah, dari hal ini tentu kami di DPRD Provinsi Bali sangat mengapresiasi, dan tentunya kami berharap ini akan menjadi kesepakatan kita, manusia-manusia Bali ini gitu, sepakat atas apa yang nantinya akan terjadi pada 100 tahun ke depan. Gitu kira-kira. Tapi yang bisa kita sepakati lah sementara ini, bahwa memang Bali ini berubah gitu ya. Betul. Berubah, dan pasti 100 tahun lagi itu pasti akan berubah. Betul. Cuma persoalannya adalah perubahannya yang 100 tahun lagi ini kita maunya seperti apa, itu yang dirancang oleh. Betul. Jadi kalau kita bicara pemerintahan jangka pendek itu ada kan begitu ya. Jadi selama 5 tahun yang namanya RPJM. RPJP pun bersifat 25 tahun. Tapi kalau kita kondisikan tidak ada rentang harapan 100 tahun ini, maka terhitung 25 tahun perubahan ini akan, apakah kita mau ke kanan, semakin ke kanan, ataupun apabila 100 tahun yang tadinya ke kanan bisa kita luruskan lagi menuju harapan kita 100 tahun ke depan. Kita lihat dari masa lalu hingga saat ini terjadi perubahan-perubahan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan kependudukan misalnya, terkait juga daya dukung infrastruktur kita terhadap perubahan peningkatan jumlah penduduk misalnya. Ini harus dirancang. Misalnya adalah Bali ini nantinya akan menjadi, kita harapkan tetap mengawal adat dan budayanya yang menjadi satu-satunya di seluruh dunia, yang menjadi suatu kebanggaan kita. Apabila tidak didesain dengan baik ya. Baik itu kependudukannya, baik itu infrastrukturnya, baik itu kelestarian adat dan budayanya, nah ini akan mungkin jadi Bali yang bukan Bali lagi gitu. Jadi Bali yang diharapkan ya tetap menjadi Bali gitu. Berarti kalau kita ingin Bali tetap menjadi seperti Bali, jadi penekanan garis besarnya adalah bagaimana kita memotret
kependudukan sebenarnya. Betul, Pak, ya. betul. Dan ini pasti ada proyeksinya ke depan, kalau sekarang hampir 4,5 juta ya. Betul. 100 tahun lagi sudah ada proyeksi nggak kemarin disampaikan? Kemarin Apa jumlah? sewaktu FGD sudah muncul kalimat sekitar 12 hingga 15 juta pada betul. Nah, ini tentu kita harus membayangkan seandainya nanti penduduk kita yang demikian besarnya ini, sementara kita tetap berharap ada ruang hijau, ada hutan yang memang standarnya harus 30% dan sebagainya. Ini akan dibawa kemana? Iya, ditempatkan di mana ya? Di mana? Kalaupun dia harus naik misalnya ke atas gitu. Kalau kita harus naik ke atas yang sesuai dengan budaya kita itu misalnya. Ataupun kalaupun memang tidak, berarti kita harus mengawal komposisi kependudukan yang ada gitu. Mungkinkah kita bisa tetap 4 juta gitu. Yang tadinya dari 1 juta menjadi 4 juta nantinya menjadi 15 juta ini apakah bisa kita tetap pertahankan? Ini kalau secara hitung-hitungan kan tidak mungkin gitu. Oleh karenanya tentu wajib mulai saat ini kita mulai berhitung yang 100 tahun itu adalah sama dengan 4 kali RPJP yang tentunya akan membuat yang tadinya lengkungan keras menjadi lengkungan yang lebih landai. Kira-kira demikianlah secara konsep pemikiran. Gitu. Konsep ya. Nah, tapi ini kalau kita boleh tekankan pada baru dalam tataran konsep yang katakanlah belum dituangkan secara detail, apalagi dalam bentuk perda. Perda ini masih sedang disusun ya Niki, oleh eksekutif gitu ya? Betul, yang saya dengar dari pemaparan Bapak Gubernur, beliau akan segera menyampaikan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah kepada kami yang di DPRD Provinsi Bali, mungkin tidak lewat dari sebulan ini gitu. Nah tentunya kita di DPRD Provinsi Bali tentu wajib membahas, melihat perkembangan yang selama ini dari FGD dan seminar, sehingga capaian-capaian misalnya secara konseptual itu adalah hitungan-hitungan indeks misalnya, itu harus dimunculkan. Berarti tren indeks sampai ke 100 tahun seperti apa. Dan demikian. Nanti akan dimasukkan kira-kira di perda itu ya? Kira-kira demikian, ataupun dibahasakan dalam bentuk pasal-pasal di batang tubuh, yang dia harus melihat tren indeks di lampiran ataupun di indeks-indeks yang dimunculkan oleh BPS gitu misalnya. Tapi hal-hal yang penting adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ada milestone ataupun tonggak. Kalau kita 100 tahun biasanya di pemerintahan ada RPJP. RPJP ini menuju RPJP berikutnya ini sudah selaraskan gitu. Jadi bukannya dia karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan jumlah komposisi penduduk yang berubah sehingga terjadi landaian tren yang berbeda. Nah, ini kita harus luruskan. Lagi. Berarti kebijakan pada saat RPJP berikut itu ini harus memaksakan kondisi itu gitu. Jadi kalau bisa kita katakan 25 tahun itu kita mengevaluasi, kalau perlu kita re-engineering terkait dengan aturan-aturan yang ada gitu. Apapun posisinya, kita harus membuat suatu terobosan untuk meluruskan kembali sesuai dengan potret yang kita miliki. Itu jadi memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun kita bicara konsep itu ada di atas kertas, tapi kita tetap harus ada analisa datanya, bagaimana kita memotret masa yang akan datang. Ini nggak berat juga ya. Betul. Tapi sebagai sebuah ini Bu Megawati ya katakanlah begitu sudah sangat luar biasa mengingatkan kita ya. Betul. Itu yang kami bangganya terhadap seorang presiden. Begitu pedulinya dengan Bali. Beliau mengatakan dirinya saya seperempat Bali. Seperempat Bali. Beliau seperempat Bali dan mungkin beliau lebih Bali daripada orang Bali. Artinya demikian. Jadi perhatian beliau yang ingin memastikan Bali ini tidak jauh berubah. Gitu. Kalaupun harus berubah, tapi sesuai dengan adat dan budaya yang ada. Sebagai contoh, kalau kita melihat di beberapa tempat kita memang tetap memiliki Banjar. Kita tetap memiliki Banjar adat. Tapi pada faktanya penduduk administrasi jauh lebih besar. Komposisi penduduk ini lagi ya? Iya betul. Apa yang terjadi? Walaupun kita secara adat memiliki aturan ataupun bagaimana cara kita berkehidupan gitu. Tapi tidak lebih sebatas tontonan bagi warga administrasi yang lain. Sebaliknya apabila kita memang memiliki komposisi yang minimal lah
40-60 gitu, misalnya kita 60, tentu warga kita yang 40% administrasi ini bisa ikut bersama-sama. Contohnya kita terapkan di Perda tentang desa adat misalnya. Kita katakan dia sebagai Tamiu, kan begitu ya. Nah, Tamiu ini bisa kita arahkan kalau memang dalam posisi berada di dalam desa adat, bukan desa adatnya berada di dalam komunitas gitu. Nah, ini kira-kira bayangan kita ke depan, sehingga bagaimana bisa menelurkan suatu aturan, suatu kebijakan, artinya aturan kebijakan ini, yaitu yang bisa nantinya membuat Bali ini memiliki potret masa depan yang kita kehendaki, gitu kira-kira. Jadi memang ini semacam 100 tahun lagi kita berharap Bali seperti ini ya. Tapi kalau Turadi tadi menyebut bagaimana komposisi penduduk, kemudian desa adat gitu ya. Dua hal ini menjadi kata kunci juga. Kata kunci, ya. betul. Bagaimana komposisi penduduk ini, katakanlah memang kalau tanpa yang menempati penduduk dengan komposisi yang ideal adalah pendukung kebudayaan Bali. Betul. Nggak mungkin juga kita bicara tentang bagaimana mempertahankan kebudayaan Bali kan. Sebagai gitu. contoh ya, turunan daripada suatu perda yang memiliki konsep 100 tahun ini akan muncul di dalam suatu peraturan-peraturan daerah berikutnya dalam teknis pelaksanaan. Sebenarnya kami sudah berupaya sebelumnya. Contoh adalah pada saat masuknya AFTA. Adanya Asian Free Trade segala macam itu, yang memperbolehkan semua berputar di Asia contohnya. Kami waktu itu sudah berpikir hampir samalah dengan ini penerapannya. Contoh adalah pada saat kita melaksanakan mendatangkan tenaga kerja contohnya. Mendatangkan tenaga kerja wajib dia memahami adat dan budaya. Jadi harus ada sertifikasi adat dan budaya. Ada di peraturan daerah kita sebenarnya. Sebenarnya ada ya? Ada peraturan daerah sebenarnya. Kalau itu ditegakkan, tujuannya apa? Setidaknya adat dan budaya kita diketahui dan dihormati oleh keramat, Tamiu atau Tamiu yang datang di desa adatnya masing-masing. Ini salah satu lah. Nanti akan muncul juga pada turunan-turunan berikutnya mungkin. Sedikit kalau kita nyinggung ini dengan Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, ini salah satunya. Ini berkesesuaian ya? Sangat berkesesuaian. Jadi Undang-Undang Provinsi Bali jelas menyebutkan 3 hal mengenai kepariwisataan Bali, lalu mengenai adat dan budaya Bali, dan mengenai desa adat. Jadi ada penguatan yang kekhasan khusus yang terkait dengan Undang-Undang Provinsi Bali. Ini sangat menarik. Jadi Undang-Undang Provinsi Bali ini akan menurunkan perda ini, perda yang akan disiapkan nanti yang akan bisa memotret dan memastikan sudah dipayungi oleh undang-undang. Ini sudah luar biasa. Ada undang-undangnya, berarti ada kesesuaian. Jadi tinggal bagaimana konsepnya difikskan, aturan hukumnya difikskan, kemudian kita bicara implementasi. Betul. Tapi ada tonggak kapan ini kan? Apakah mulai 2024 apa tahun berapa? 2025. 2025 ya, sebagai start awalnya. Start awal. Ya. Jadi ada kesempatan untuk bagaimana membangun fondasi dulu ya aturannya. Betul. Jadi saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, dan Bapak dan Ibu Megawati Soekarnowati atas perhatian dan atensi beliau kepada Bali. Kalau Pak Gubernur memang tugas beliau sebagai seorang pemimpin daerah Bali, murdaning jagat lah kalau dibilang begitu, yang tentunya dia harus bertanggung jawab terhadap Bali ini. Baik. Terima kasih Turadi atas waktunya, dan pemirsa Bali TV. Demikian tadi wawancara saya tentang bagaimana haluan pembangunan 100 tahun Bali ya, era baru. Tentu ini menjadi konsep bersama yang harus tentu akan ada turunannya nanti seperti apa ya. DPRD mungkin sedang menunggu nanti perdanya dari eksekutif Sibada dibahas, tapi kita memang sepakat bahwa Bali ini perlu diselamatkan perubahan yang terjadi sekarang, jangan sampai kemudian perubahannya terlalu menyimpang, kemudian menghilangkan jati diri Bali gitu ya. Bali yang bukan Bali. Bukan Bali lagi. Seperti Bu Megawati bilang, jangan seperti Hawaii kan, seperti Betawi gitu ya. Orang Jakarta hilang, Hawaii juga hilang orang-orang Hawaii-nya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi konten kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.